Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Asyik, udah gak sabar nih udah masak Slow. bakso. Alhamdulillah. Jadi dari Jatiluhur ke Durenwarso. Cakep. Pagi ini kita sahur makan bakso. Biar beda menunya dong, biar Iya. segar puasa sahurnya. Tapi Bun mau cerita dulu nih. Tadi Apa, Bun? pagi Bun ke pasar. Ya. Sama temen kan ya. Terus temen bilang, Bun, itu kayaknya pedagang yang sebelah kok gak jujur deh timbangannya. Ya, tapi masa Bunda mau bilang, Bang jangan begitu. Sebaiknya gimana sih, kita tegur langsung apa gimana? Kalau lihat dia ditegur langsung, dia nasihatin, ingetin. Ya zaman sekarang tahu sendiri, Wi, kalau terjadi sesuatu tuh main hakim sendiri. Bunda takutnya kan nanti abangnya dikeroyok. Kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit kenyataannya. Astagfirullahaladzim. Bunda salah dong kalau gitu. Iya, kan Allah tuh. Besok balik lagi ke pasar deh. Jadi maha Kita ingetin ya. menyaksikan, iya. Oke. Gitu. Pemirsa udah nunggu. Sama, kayaknya pemirsa juga ada yang makan bakso juga nih ya. Kita sapa pemirsa dulu ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati Allah dan keadaan sehat walafiat. Tetap semangat beribadah puasa, apalagi makan sahurnya bareng kita nih sama makan bakso supaya seger-seger ya. Pulang itikaf kakak sama Abi, Masya Allah. Nah, bagaimana kalau kita sambil bersantap sahur, nanti kita akan bahas seperti contoh yang tadi Bunda sampaikan. Cocok banget nih dengan asma Allah Asy-Syahid. Allah Maha menyaksikan. Nah, tema kita adalah Allah itu menyaksikan segalanya. Nah, ini kita bisa ambil contoh dengan kejadian tadi pagi yang Bunda saksikan bahwa ada pedagang yang kurang jujur gitu. Entah mungkin dari kapan itu dia melakukan hal seperti itu ya. Cocok nggak kita bahas itu nanti? Cok, gali cok, gala gacok. Cocok. Ya, Sebelum kita bahas, gimana kalau kita sahur dulu pemirsa? Yuk, kita sahur dulu yuk. Biar pembahasannya makin semangat nanti. Mau ditambah apa Kak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Qina adzabannar. Kan suami ya. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi Bi tentang Bunda menyaksikan ketidakjujuran seorang pedagang. Yeah. Jadi timbangannya itu nggak jujur. Jadi di dalam Al-Quran pemirsa, ini masalah timbangan, transaksi yang curang, sampai Allah menempatkan nada satu surah. Namanya buat orang-orang yang curang. Namanya surat Al-Mutaffifin. Surat ke-83, juz ke-30. Yang dimana Allah menyinggung dari mulai ayat pertama, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka buat orang-orang yang curang, yang kalau dia menimbang untuk kemaslahatan dirinya selalu dia minta cukupkan. Tapi giliran dia nimbang buat orang lain selalu dia kurang-kurangin. Padahal Masya Allah, Allah ini maha menyaksikan. Makanya dengan bahasan Asy-Syahid ya, di sini Allah maha menyaksikan, betul-betul ingat pesan Nabi 3 macam Bunda kakak yang dimana bisa menyelamatkan hamba-hambanya. Salasun munjiyatun kata Rasulullah. 3 macam yang bisa menyelamatkan. Yang pertama harus tanamkan dalam hati kita pemirsa, fakhasyatullah bisirri wal alaniyah. Takut kamu kepada Allah baik di saat sendirian, di saat menyepi, maupun di saat kita sama-sama atau rame-rame. Kadang dalam praktek keseharian kita suka nggak imbang. Kalau giliran di depan orang, di depan banyak orang, apalagi di shot sama kamera, kemudian kita lihat pengennya kelihatan yang bagus-bagus. Tapi mohon maaf, di saat tidak ada kamera yang nge-shot, tidak ada ya para pimpinan, asal-asalan. Ini Bunda sampai Nabi menyinggung, man ahsana sholata haitsu yarahun nas. Siapa orang yang mendirikan sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya ketika ada yang ngelihat, ketika di-shot oleh kamera, kemudian shopnya mungkin karena jadi imam banyak para pejabat. Masya Allah, betul-betul dia hati-hati, dia tertibkan, dia rapikan. Takbir. Udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Pasihnya.
Allahu Akbar. Waduh, karena dilihat sama para pimpinan, Oh, mertua. biar dia mertua juga. Nah, biar dibilang hafal banyak surah, bahkan hafal 30 juz. Bukan nggak bagus. Ini saya terus entar hadisnya. Intinya sholat maghrib, surahnya Yasin. Ya Allah. Sampai jam berapa selesai? Ya, karena pengen dibilang kasihan makmumnya. Iya. Ya Allah, apalagi di sop kelima tuh ada supir Grab. Nah, udah janjian sama sewanya. Di hati udah kalang kabut. Ya, di cancel dan di sewa saya. Ya, di cancel dah. Jadi nggak khusyuk ya? Nah, alhasil diteruskan hadisnya. Thumma asaha. Kemudian dia jelekkan. Haitsu yakhlu. Ketika di dalam kamar, menyepi, nggak ada kamera, nggak ada orang, dia asal-asalan. Nah, sholat yang seperti ini pemirsa sampai Nabi menyinggung. Yang seperti itu hakikatnya dia sedang memberikan penghinaan kepada Tuhannya. Alhamdulillah ya Allah. Hati-hati. Jadi yang pertama takut kepada Allah baik di saat sendirian maupun saat sama-sama rame-rame. Kemudian yang kedua kata Nabi, kan ada 3 tadi, apalagi ya al qasdu fil fakri wal gina. Karena Allah Maha menyaksikan, dia punya sikap selamat. Kenapa? Hal yang kedua, al qasdu, dia selalu bersikap sederhana fil fakri wal gina, baik dalam kondisi kekurangan, fakir, maupun dalam kondisi kecukupan. Jadi betul-betul bersikap sederhana. Ya, sehingga orang nggak bisa nebak nih orang lagi susah apa lagi tenang. Tetap aja dia begitu adanya. Bersahaja ya. Iya. Karena dia tahu Allah Maha menyaksikan, nggak perlu kita pamerkan. Misalkan tanah ada di setiap tempat, mobil mentereng pada mengkilat, rumah berderet pada bertingkat, duit yang hitung sampai berlipat-lipat, saking lebaynya istri dandanan alis sampai ngejepat, gitu kan? Nah, nggak perlu kita, orang juga akan tahu. Nah, dia punya sikap sederhana, nggak ketahuan antara susah sama kayaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, menyelamatkan hamba al-adlu fil ridho wal ghadab. Selalu bersikap adil dalam hal kepada orang yang dimana benci maupun kepada orang yang dia sukai. Jadi nggak pandang bulu. Maksudnya gimana? Ya wal adlu, ya dia selalu bersikap adil, ya baik dalam kondisi ketemu sama orang yang pernah menzoliminya, maupun kepada orang yang memang nggak ada masalah sama dia. Masya Allah, nggak mudah juga sih. Nggak beda-beda, iya. Nggak mudah juga. Itu semuanya berkaitan dengan yang pernah kita bahas. Penyakit hati juga itu harus dibersihkan dulu ya, supaya tetap kita tuh menghadap kepada Allah nanti sama aja gitu loh. Mau sendiri atau rame-rame, memang begitu. Kalau kita tahu Allah tuh Maha menyaksikan, Maha melihat. Ngomong-ngomong, mudah-mudahan abang di pasar lagi menyaksikan juga ya. Mulai sekarang jujur bang, timbangannya jangan dikurang-kurangin ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.